Baik pemirsa, terima kasih. Kita masih di program Dami Indonesia Aku dengan tema besar kita etika bertetangga dalam Islam. Masya Allah tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Kotrunada dan juga Bunda Yati Priyati begitu luar biasa. Bagaimana kita beretika, bagaimana kita bertetangga dalam Islam, kita memberikan sesuatu yang indah, maka insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang indah juga yang kita dapatkan dari tetangga-tetangga kita, yaitu berupa doa dan lain halnya. Dan pemirsa, kita akan masuk di segmen tanya jawab, insya Allah dari para jamaah sudah siap dengan sejumlah pertanyaan. Saya mulai terlebih dahulu dari para jamaah bapak-bapak yang sudah siap. Oh, saya ke ibu-ibu dulu yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustazah Kotrunada dan juga Bunda Yati Priyati. Silakan yang pertama. Baik, boleh disebutkan namanya dan juga berdiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Nama saya Tian, saya akan kasih pertanyaan. Ustazah, tetangga saya punya pohon mangga. Maaf, maskernya boleh diturunkan biar lebih jelas suaranya. Oke, silakan. Ustazah, tetangga saya punya pohon mangga yang daunnya jatuh ke pekarangan. Apakah kita boleh mengambil mangganya tanpa izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda siapa tadi namanya? Dian ya. Baik, Bunda Yati monggo dijawab nih. Bagaimana ketika ada tanaman yang sampai ke rumah kita? Pohon mangga, pohon rambutan, pohon kecapi ya Bu ya. Zaman-zaman dulu tuh seperti itu. Akarnya ada di depan tetangga dan memang itu pohon dia kan kayak gitu nyebrang ke rumah kita Bu. Masya Allah, ini indahnya hidup bertetangga. Apa yang landai ke rumah tetangga dari berbunga sampai berbuah bahkan daunnya rontok jatuh ke lantainya. Ya, dia yang nyapu, dia yang bersihin, maka andai kata pun dia menikmati buah itu tanpa izin, itu adalah menjadi bagiannya, menjadi haknya. Namun terkadang kearifan umat Nabi perlu kita contoh ya demi indahnya hubungan. Bang Haji, punten, mohon maaf ada 2 kecapi nyebrang. Anak saya kepengen, bagaimana Bang Haji boleh enggak? Kalau kata, ya udah dihitung sama tengkulak. Masya Allah, jangan atuh nanti Bang Haji dimarahin tengkulak, kagak usah ya Bu ya. Nah akan tetapi sebetulnya kalau bicara tentang hak itu adalah hak tetangga. Karena tadi begitu indahnya bangunan relasi ini. Dan setiap seorang mukmin harus sadar betul ketika hal itu terjadi. Ridhoin. Kalau sudah mendapat ridhonya, dapat izinnya, berarti kita dapat 2 pahala. Pahala yang memang sebenarnya mendapat hak kita. Dan yang kedua adalah izin dan ridhonya. Sehingga apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, betul-betul menjadi halal dan thayyib. Begitulah keindahan ini ya. Ada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang salafus soleh bertahan 1 tahun Bu. Kenapa? Aliran pembuangan limbah kotorannya mengalir ke rumah sahabat itu. Bertahan sampai 1 tahun. Padahal tetangganya yang bocor pipanya ini adalah seorang majusi. Sampai akhirnya setahun ketika orang alim ini sadar usianya sebentar lagi akan habis karena dia sudah sakit. Dia panggil majusi ini. Mohon maaf. Sudah 1 tahun ini saya bersihin tapi mohon maaf bukan saya nggak ridho. Nanti kalau jatuh ke anak saya belum tentu mereka seridho saya. 1 tahun ini aliran. Akhirnya si majusi itu berkata, ya Allah, ya Allah dia belum Islam. Tapi dia berkata, luar biasa engkau. Maka dia berkata, hari ini aku bersahadah. Aku ikut agamamu karena contoh yang kau berikan dalam membangun relasi. Masya Allah, demikian. Masya Allah, luar biasa sekali etika dan juga akhlak yang diajarkan oleh Bunda Yati ketika kita bertetangga. Baik, selanjutnya saya ke penanya jamaah ikhwan atau bapak-bapak yang siap dengan pertanyaan. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustazah Kotrunada. Silakan boleh ke ibu-ibu. Oke, baik, ada ibu-ibu yang juga sudah siap. Nanti di segmen berikutnya saya persilakan bapak-bapak. Baik, silakan untuk jamaah dari ibu-ibu yang siap dengan pertanyaan, silakan boleh berdiri dan diturunkan maskernya. Oke, dari santriwati kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramisha. Ustazah, saya mau nanya, bagaimana cara menyikapi tetangga yang kepo? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kepo. Kepo ya. Ini karena yang nanya adik-adik iya. jadi begitu saja. Silakan bagaimana saja. Baik, Masya Allah ya.
Bagus juga pertanyaannya, karena sekarang lagi viral juga nih mengenai masalah kepo. Ya, dan tentunya kepo yang paling dekat adalah tetangga. Ya, kita nyalain mobil, tetangga keluar mau kemana? Kita jawab, mau ke sini. Terus nanya lagi, di sana ada siapa? Waduh, itu berlebihan ya. Ala kulli hal, kepo itu apa sih? Pengen tahu secara berlebihan. Tentunya kalau kita memberitahu itu masih wajar-wajar saja, silahkan. Tapi bagaimana ketika kita ini memiliki tetangga yang sekira-kiranya pengen tahunya secara berlebihan yang tidak normal atau tidak wajar. Pertama, bahwasannya lisan ini bisa mengatakan apa saja, lisan ini bisa mengungkapkan apa saja. Relasi tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Yati bahwasannya bisa kita bina dengan kita menyampaikan apa adanya. Dengan perbanyak sabarnya dan mengungkapkan kalimat-kalimat yang thayyibah. Tetangga nanya mau kemana? Jawab apa adanya. Kemudian kalau ada pertanyaan yang sekira-kiranya masih pantas untuk dijawab, silahkan jawab apa adanya. Ada lagi pertanyaan yang lebih dalam lagi, kalau sekiranya masih wajar dan kita pantas untuk menjawab, silahkan jawab apa adanya. Disitulah tingkat kesabaran ketika kita memiliki tetangga yang kepo tadi, insya Allah akan mendatangkan pahala. Begitu juga kita ya, ketika ada pertanyaan gimana kalau punya tetangga kepo, yuk introspeksi. Sudahkah kita juga atau apakah kita juga semacam itu? Tetangga mau datang, mau pergi, mau kemana kita tanya. Tetangga beli TV baru, duitnya dari mana? Kemudian mobilnya baru, kayaknya dia gak kerja, kerjanya apa sih? Nah ini yang sudah melampaui batas. Intinya apa? Catatan terakhir bahwasannya Allah itu mencatat apa yang kita lakukan untuk orang lain. Tapi Allah tidak mencatat apa yang orang lain lakukan kepada kita. Sebaik-baiknya kita adalah bisa outputnya, habluminanasnya adalah keluarkanlah dengan kalimat-kalimat yang baik. Outputnya adalah senantiasa berbuat baik kepada siapapun, terutama kepada tetangga. Baik, ini bagaimana kita menyikapi, kita mendapatkan omongan dari tetangga nih Bunda ya. Lalu kita mendapatkan omongan buruk, ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung tabayun ke yang omong-omongin tadi atau ya sudahlah cukup sabar mendoakan, tapi rasanya kok kayaknya gatel banget kalau nggak kita konfirmasi atau tabayun langsung. Ini apa yang harus kita lakukan Bunda? Idfa billati hiya ahsan. Ya, Ibu, Bapak, ketika kita menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, balaslah dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya, ini. Jadi kenapa? Karena orang yang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, sulit bagi kita membuat dia berubah, rubahlah diri kita. Itu lebih mudah. Dan ini diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih kadang menyakitkan, tadi bahasanya kepo, tapi dia bilang bukan, saya bukan kepo, tapi saya peduli. Jauh berbeda peduli dengan kepo. Bu mau kemana? Mau ke rumah saudara. Saudara yang mana? Bukankah ibu udah 3 lebaran gak ke sana? Nyesek kan Bu? Kok tahu? Padahal langkah kita ke sana itu baru mau mulai. Tiba-tiba tetangga membuka luka-luka yang mau kita langkahi luka itu. Lalu katakan kepadanya, ibu yang dirahmati Allah, balasan kebaikan itu apa? Sehingga orang yang awalnya menjadi musuhmu, membencimu, dia akan menjadi seseorang yang karib bagimu, yang mencintaimu. Nah, urusan yang berikutnya adalah ketika kita berhadapan dengan seseorang tetangga yang selalu membuat hidup kita tidak nyaman, sadarilah hidup memang begitu, tidak selalu memberikan kenyamanan. Sudah pasti Bu, ada ketidaknyamanan itu lahir dari mana? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen seleksi mana yang lebih kompeten. Mana yang lebih unggul? Kalau ini muridnya Ustazah Qatrun Nada, oh balasannya apa? Ahsan. Iya, malu. Kenapa? Ustazah Qatrun Nada sudah tahu siapa dia. Jadi kita bawa nama baik kita dengan berakhlakul karimah. Tapi yang ini wajar Bu, maafkan saja. Kenapa? Dia kan belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, insya Allah enggak begitu. Demikianlah buat diri kita menjadi tenang. Masya Allah, idfa billati hiya ahsan. Itu dia pemirsa, jadi kunci buat kita semuanya ketika kita bertetangga. Kita masih ada satu segmen lagi dalam membahas tema besar kita yaitu etika bertetangga dalam Islam. Tetaplah di Damai Indonesia. Usai jeda, saya akan kembali.